Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HPP Uinam, selamat datang kembali di Suara Tanpa Sekat episode 2. Hari ini kita sudah ditemani oleh Kakanda kita, Kakanda Afnan Lutfi, yang merupakan juga mantan Ketua Umum HPP Maros Komisariat Uinam periode 2025-2026. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Hey. Kita ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan yang dihadapi. Mungkin menyapa dulu penonton, Kak. Halo Sobat HPP Winam. Jadi kan Kak, setiap orang yang pasti menerima amanah sebagai ketua memiliki alasan dan harapan di masa depan yang akan diwujudkan Kak. Pasti begitu juga dengan kita. Nah, kalau boleh diceritakan, apa visi atau harapan Tak yang ingin kita wujudkan saat pertama kali menerima amanah sebagai ketua umum, Kak? Baik, terima kasih Bu Moderator. Sebelum saya mungkin masuk dan menjawab pertanyaan moderator, saya sangat-sangat mengapresiasi kegiatannya teman-teman. Dan juga di sisi lain bahwasannya sebagai seorang mahasiswa terkhususnya, memang sudah seharusnya kita sering-sering membicarakan persoalan hal-hal yang kemudian kita jalani hari ini. Betul. Baik itu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari atau dalam konteks organisasi yang saat ini kita jalani. Nah, menyangkut persoalan ketika idealisme bertemu dengan realitas, saya rasa ini merupakan diskusi yang sangat menarik ya. Saya mungkin sedikit bercerita terlebih dahulu, bahwasanya mungkin kita pernah melihat atau bahkan menyaksikan sendiri bagaimana para aktivis kampus, aktivis organisasi yang kerap kali menyuarakan suara-suara mahasiswa, suara-suara keadilan. Tapi di sisi lain mungkin timbul pertanyaan, timbul perkataan dari orang-orang bahwasanya ketika nanti mereka sudah terjun di tengah masyarakat, maka hidupnya akan realistis. Nah, dari perkataan itu sebenarnya seperti ada benturan antara idealisme bertemu dengan kehidupan yang nyata ya. Nah, sama dengan pertanyaan tadi, menyangkut persoalan visi. Sebagai seorang pemimpin, pada saat saya diamanahkan menjadi ketua pada saat itu, tentunya punya visi, tujuan yang kemudian ingin saya gapai. Maka salah satu di antaranya adalah bagaimana organisasi ini sebagai organisasi daerah mampu memberikan dampak positif, dampak yang baik kepada daerahnya sendiri. Salah satunya mungkin kita pernah sama-sama ya melaksanakan kegiatan yang namanya kepedulian kepada masyarakat. Itu merupakan satu bentuk kegiatan yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Bagaimana kemudian di hari pertama kita adakan pemeriksaan kesehatan, adakan lomba terhadap anak-anak, itu merupakan satu visi yang kemudian alhamdulillah mampu kita laksanakan pada saat itu. Saya kira seperti itu. Nah, tapi kan Kak, dalam proses memimpin seringkali pasti dihadapkan dengan situasi yang tidak selalu berjalan dengan ekspektasi Tak. Kalau kembali lihat perjalanan Tak di periode Tak, realita apa yang paling berbeda dengan apa yang kita bayangkan Kak? Jadi apa yang paling tidak sesuai dengan ekspektasi Tak waktu itu? Pertama, awal menjalani kepengurusan ini, banyak daripada teman-teman di awal kepengurusan memang menjalani kepengurusan ini dengan sangat baik, aktif dalam kepengurusan. Namun seiring berjalannya waktu, semua berubah. Ada sedikit perubahan yang kemudian membuat saya kira tidak sesuai dengan ekspektasi saya tuh. Ya, persoalan kenapa ini teman-teman di tengah kepengurusan mulai lengah, mulai putus asa, itu merupakan suatu kendala yang selalu saya ingat. Saya kira seperti itu. Kira-kira Kak, pernah kayak rasakan satu momen yang betul-betul kayak ubah cara pandang Tak tentang seorang pemimpin, yang kayak oh ternyata kalau jadi seorang pemimpin itu bukan cuma sekedar memerintah, memberi arahan, tapi ternyata juga begini-begini. Ya. Ada satu momentum ini itu. Ceritakan coba Kak. Kegiatan. Kita pernah ingin melaksanakan kegiatan yang namanya Pintar, Pekan Ilmiah Antar Pelajar. Bisa dibilang kegiatan ini sudah masuk dalam proses pelaksanaan kegiatan. Namun ada hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan itu terjadi, yaitu kegiatan Pintar ini dibatalkan.
Nah, salah satu penyebabnya itu adalah persoalan SDM. Ini selalu Nah, menjadi problem. betul. Dan yang kedua, komunikasi. Eh, ada satu hal pembelajaran yang kemudian saya dapatkan di kegiatan ini, bahwasanya ketika kita ingin berkegiatan, maka pertama kita tidak memikirkan diri kita sendiri ya. Kita Setuju. perlu memikirkan juga teman-teman yang ikut berjuang dalam proses kegiatan ini. Salah satu penyebab dan alasannya kenapa kegiatan ini dibatalkan ya karena teman-teman tidak lagi mampu melaksanakan kegiatan ini di tengah keterbatasan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi kita. Nah, teman-teman bisa lihat tadi toh kalau tantangan itu tidak lepas dari tidak terpisahkan dari sebuah organisasi kepemimpinan. Nah, tapi justru biasanya dari situ biasa kita sebagai manusia juga bisa belajar untuk beradaptasi dengan kenyataan. Nah, kan Kak, pas dalam organisasi itu kan pasti tidak semua kondisi selalu ideal. Nah, kayak tadi dibilang pasti ada keterbatasan kayak waktu SDM atau bahkan dinamika dalam tim. Bagaimana pas kita hadapi keterbatasan seperti itu, bagaimana cara tak untuk menyikapi agar organisasi ini tetap bisa berjalan, Kak? Pertama begini, menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam sebuah organisasi, termasuk persoalan sumber daya manusia yang seringkali terulang dan terjadi. Saya kira perlu dulu pendekatan persuasi personal terhadap anggota tuh, Iya, betul. lakukan pendekatan seperti itu. Dan yang kedua, perlu juga apresiasi teman-teman pengurus terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh organisasi ini. Ya, Selanjutnya, kita juga perlu melakukan atau mengadakan sebuah kegiatan yang sifatnya tidak membahas program kerja, tujuannya untuk kayak menghilangkan kecanggungan oh gitu, iya, kumpul-kumpul kembali. saja, Kak. Ya, Hmm. Misalnya Kak, ada ini masalah yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana cara untuk menentukan, oh ini dulu yang harus diselesaikan? sebagai seorang mahasiswa ya, Iya, saya rasa harus pandai-pandai memilah masalah ini. iya betul. Di tengah keterbatasan tuh. Saya ingin menawarkan sudut pandang seperti ini. Ada istilahnya kayak begini, uh, penting dan juga mendesak. Ada tidak penting tapi mendesak. Ah, Penting tapi tidak mendesak. Dan ada tidak penting dan juga tidak iya mendesak. betul. Contohnya semisal penting dan mendesak. Taruhlah semisal di dalam sebuah internal kepengurusan tuh. Ada teman-teman pengurus entahkah itu sekum dan bendum ataukah ketua sama sekum kabit kah sesama Iya, kabit yang lain mengalami pertikaian begitu ya. iya, Nah di sini kita pikir-pikir kita ketika hal ini dibiarkan kira-kira apa yang terjadi? Apakah ya anggotanya ikut macet dalam melaksanakan kepengurusan atau seperti apa? Dan yang kedua tidak penting tapi tidak mendesak. Contohnya semisal kita mungkin mau mengadakan kegiatan pelatihan entahkah pelatihan yang seperti apa tuh penting tapi tidak mendesak bisa jadi lagi laksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. iya, Ada dibilang tidak penting tapi mendesak. Contoh semisal kita mau ingin mengadakan kegiatan bahasar atau kegiatan apa tapi lupa buatkan pamflet lah iya, semisal supaya orang-orang tahu memang tanpa membuat pamflet laksana jenis kegiatan tapi untuk mengingatkan orang-orang agar supaya orang-orang tahu bahwa kita sedang melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir tidak penting dan juga tidak mendesak. bisa. Contoh semisal kita adakan rapat kita bahas persoalan internal kepengurusan, tiba-tiba ada orang bahas di luar daripada pembahasan rapat, bahas nih persoalan kampus yang tidak ada substansinya dengan rapat tersebut. Saya kira seperti itu gambaran yang kemudian mana yang terlebih dahulu kita prioritaskan tuh bisa pikir-pikir seperti di situ. Oh iya. Jadi tergantung tipenya lagi di Nah, apa yang penting dan mendesak gitu. Nah Kak, di tengah-tengah berbagai tantangan yang kita hadapi itu, apa yang membuat kita bertahan dan terus menjaga semangat hingga akhir kepengurusan Kak? hal yang membuat saya bertahan sampai hari ini, sampai Iya, saya hadir kembali di kegiatannya teman-teman, lagi-lagi persoalan tanggung jawab, Ji. ayo. Tidak ada yang lain. Saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Saya juga memikirkan orang-orang yang lebih dulu daripada saya berproses di HPPMI sampai sekarang yang masih aktif dalam sebuah organisasi. Itu tanggung jawab. Yang terpenting lagi-lagi seperti saya katakan sebelumnya tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga orang-orang yang sudah berjuang
di HPPMI itu, termasuk teman-teman sampai saat ini. Tanya apa tujuan tak sampai sekarang bertahan di HPPMI? Iya. Kalau ditanya persoalan apa yang membuat dia lagi bertanya, itu saya satu, cuma tanggung jawab. Nah Kak, pernah Ki ada di titik di mana mau Ki menyerah begitu? Nah, misalkan kalau pernah, apa yang akhirnya buat Ki kembali bangkit dan tetap lanjutkan amanat sebagai ketua? Kalau dibilang pernah mungkin pernah ya. Tapi lagi-lagi yang saya lihat teman-teman pengurus pada saat itu yang berjuang. Banyak di teman-teman pengurus tapi sisanya pasif. Iya. Teman-teman di yang memang betul-betul mau menjalankan tugas dan amanah ini sebagai ruang prosesnya teman-teman. Apalagi saya begini, ketika menjadi seorang idealis sebenarnya perlu juga pintar-pintar membaca kenyataan. Banyak orang-orang pasif dalam sebuah organisasi, pragmatis istilahnya tuh, cepat sekali menyerah. Padahal ada istilah bahwa menjadi seorang idealis itu tanpa adanya realisasi itu akan melahirkan romantisme intelektual, hanya sekedar itu. Begitupun dengan sebaliknya, ketika realisasi tanpa adanya idealisme, maka itu akan melahirkan pragmatisme tanpa yang tak jelas juga tak terarah. Nah Kak, mungkin ini sebelum penutup, sebagai mantan ketua umum Ki Kak, pasti bisa makin lihat sekarang organisasi dengan sudut pandang yang berbeda Mi. Apa harapan terbesar Tak untuk kepengurusan yang sedang berjalan saat ini Kak? Sebelum itu saya tambahkan tadi yang sebelumnya. Iya. Perlu kita sama-sama garis bawahi bahwasanya menjadi seorang idealis sangatlah baik. Tapi menjadi juga seorang pragmatis tidak begitu buruk. Istilahnya bahwa pragmatis itu adalah orang yang lebih mementingkan hal yang nyata tuh, sikapnya praktis. Iya. Yang membuat pragmatisme itu jelek ketika kita mengabaikan nilai-nilai serta aturan demi sesuatu yang instan. Apa tadi yang terakhir? Harapan Tak untuk kepengurusan saat ini? Harapan untuk kepengurusan saat ini ya, pertama jaga terus kekeluargaan yang ada, dan yang kedua bangun komunikasi yang baik, serta bagaimana teman-teman menjalankan tugas dan tanggung jawab ini juga dengan baik, bukan sebagai beban. Ketika hal itu dibiarkan, kita anggap sebagai beban, memang berat sekali, tapi selalu memang ada tantangan yang kita harus hadapi. Selebihnya harapan-harapan itu saya kembalikan kepada teman-teman pengurus tuh. Jadi kira-kira nilai budaya apa yang harus dipertahankan, yang harus dijaga? Nilai serta budaya yang kemudian kita pertahankan yang seperti saya katakan sebelumnya itu adalah kekeluargaan. Jangan kita pernah putus komunikasi atau sama baik itu di jajaran teman-teman pengurus, kader ataupun senior. Ketika komunikasi dijaga dengan baik, keluargaan itu dijaga dengan baik, maka insya Allah perjalanan kita juga menjalani kepengurusan itu juga dengan baik. Teman-teman, setelah mendengar cerita dari Kak Lutfi, bisa makin lihat bahwa perjalanan pasti tidak lepas dari rintangan, tantangan yang dihadapi di realita di lapangan. Tapi tentu butuh juga visi kekeluargaan, SDM, agar apa yang kita impikan ini, idealisme ini bisa terwujudkan begitu. Nah, terima kasih kepada Kak Lutfi atas cerita dan refleksi yang dibagi hari ini. Semoga pengalamannya Kakak bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang berproses di organisasi maupun yang nantinya akan menjadi pemimpin. Dan terima kasih juga untuk Sobat Suara Tanpa Sekat yang telah menemani obrolan kita hari ini. Saya Sakinah Turjana pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Bermimpi, berpikir, bertindak. Dadah.